Perkenalkan, nama saya Gloria Goni dari Prodi Teknik Informatika kelas 7TI 3. Dan saat ini saya akan membacakan latar belakang tentang sistem persamaan linear dua variabel. Program ini kami buat untuk menyelesaikan terkait SPLDV. SPLDV atau sistem persamaan linear dua variabel adalah suatu persamaan matematika yang terdiri atas dua persamaan linear yang masing-masing bervariabel 2, yaitu misalnya variabel X dan variabel Y. Ciri-ciri dari SPLDV tersebut, yang pertama adalah sudah jelas terdiri dari dua variabel. Yang kedua, variabel SPLDV hanya memiliki derajat atau berpangkat 1. Yang ketiga, menggunakan relasi tanda sama dengan. Dan yang terakhir adalah tidak terdapat perkalian variabel dalam setiap persamaannya. SPLDV juga mempunyai fungsi dalam kejadian dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, menghitung keuntungan laba, mencari harga pokok suatu barang, dan membandingkan harga barang. Sebelum masuk dalam rumus dan metode, kita harus paham unsur-unsur yang ada dalam sistem persamaan dua variabel tersebut, yaitu yang pertama variabel tersebut, yang kedua koefisien, yang ketiga konstanta, dan yang terakhir adalah suku. Dalam penyelesaian program ini, kelompok kami menggunakan bahasa pemrograman Python. Python adalah bahasa pemrograman tujuan umum yang ditafsirkan tingkat tinggi. Python dibuat oleh Guido van Rossum dan pertama kali dirilis pada tahun 1991. Filosofi desain Python menekankan keterbacaan kode dengan penggunaan spasi putih yang signifikan. Dan kesimpulannya adalah program ini dibuat untuk mempermudah user atau pengguna dalam penyelesaian soal tentang sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV. Bahasa yang digunakan juga adalah bahasa yang sering digunakan dalam dunia IT, yaitu bahasa pemrograman Python, sehingga mempermudah user untuk menjalankan program tersebut. Baiklah, perkenalkan nama saya Albi Wewengkang dari Prodi Teknik Informatika kelas 7TI 3. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang program atau codingan yang dibuat oleh kelompok 5. Nah, dari atas ini terlihat dari line 1 sampai line 5, kami hanya menggunakan sintaks print untuk menampilkan nama dari soal dan nama dari mata kuliah. Setelah itu ada nama-nama per kelompok dan juga NIM. Dan masuk di line 6 dan ke-7, di situ terdapat dua variabel yaitu X1 dan Y1, di mana variabel X1 dan Y1 di sini melakukan proses input dengan tipe data int. Jadi di sini kita menggunakan tipe data int karena yang akan kita masukkan adalah angka yang akan dijumlahkan atau dikalikan nantinya. Nah, setelah itu pada persamaan linear dua variabel terdapat hasil dari salah satu persamaan tersebut. Nah, di sini kami beri nama variabel X1 Y1 masih menggunakan tipe data int, dan lanjut untuk persamaan kedua sama dengan pada langkah-langkah di persamaan pertama, hanya berbeda nama variabelnya. Nah, di sini pada line 14 dan 15 kami melakukan perintah print untuk menampilkan nilai-nilai yang sudah dimasukkan pada persamaan 1 dan persamaan 2. Setelah itu kita masuk pada penyelesaian. Nah, dia terbagi oleh dua step. Step yang pertama adalah kita harus mengeliminasi nilai X untuk mendapatkan nilai Y. Di sini, di atas sini, kita masuk di perhitungan-perhitungan yang harus dilakukan terlebih dahulu untuk dapat melanjutkan ke step berikutnya. Nah, di sini semua proses yang dilakukan di sini adalah perkalian. Setelah semua perkalian ini dilakukan, di sini kami
memperlihatkan hasilnya dengan perintah print. Nah, setelah itu pada step pertama, setelah kita melakukan perkalian, akan ada tahap yang kedua untuk mencari nilai Y. Di sini kami melakukan pengurangan agar nilai X di sini tereliminasi. Dan pada line 31 dan 32 ini kami menampilkan hasil dari eliminasi nilai X yang tadi. Dari line 33 sampai 36, di sini kami menggunakan try dan except karena mengantisipasi kalau nantinya hasil bahagi dari bilangan di atas adalah 0. Karena pada Python, jika hasil dari pembagian adalah 0, program akan error. Python tidak akan membacanya. Jadi di sini kita melakukan try jika Y itu bisa dibahagi, dia akan melakukan fungsi try. Dan jika hasil dari Y yaitu 0, dia akan menghasilkan Y sama dengan 0. Setelah itu di line 37 ini menampilkan hasil akhir dari nilai Y. Kita lanjut ke step yang kedua, yaitu melakukan substitusi nilai Y yang didapatkan tadi ke persamaan pertama. Di atas ini, di line 39, kami menampilkan hasil dari substitusi nilai Y ke persamaan pertama. Di sini kami menggunakan tipe data float karena ada kemungkinan hasil bahagi dari persamaan di atas itu bisa mendapatkan hasil yang desimal. Kami di sini menampilkan hasil dari substitusi yang pertama, dan pada line 43 ini untuk hasil akhir mendapatkan nilai X, kami harus membahagi atau mengurangi nilai yang sudah dicari di atas tadi. Sekarang di sini kami menampilkan lagi step sebelum nilai X di line 44 ini. Sama seperti pada Y, pada nilai X di sini kami juga menggunakan metode yang sama karena ada kemungkinan hasil dari bahagi persamaan yang di atas bisa mendapatkan nilai 0. Nah, itu untuk penyelesaian SPLDV-nya. Sekarang kita lanjut ke sintaks atau codingan untuk program mencari nilai Z. Di sini kami melakukan hal yang sama seperti meminta masukan yang persamaan pertama dan persamaan kedua. Kami melakukan permintaan input dengan metode input dengan tipe data int, dan di sini kita menampilkan hasil dari persamaan atau melakukan display persamaan yang sudah dimasukkan tadi. Dan pada line 58 sampai 64 kami melakukan pencarian atau penyelesaian nilai Z dengan memasukkan hasil dari nilai X dan Y yang sudah dilakukan tadi. Di sini kami menggunakan tipe data float karena ada kemungkinan hasil dari X atau Y yang tadi adalah desimal. Dan di Z ini kita tinggal menambahkan hasil dari dua bilangan, hasil dari dua penjumlahan tadi. Jadi kita mendapatkan nilai Z. Di sini hasil akhir kami menampilkan hasil akhir dari X, Y, dan Z. Setelah itu pada sintaks yang terakhir ini kami menggunakan sintaks input karena kalau menggunakan Python dan ingin hanya menggunakan IDE-nya Python untuk tetap memunculkan window hasil dari persamaan ini atau codingan ini, kita harus melakukan suatu proses yang membutuhkan action agar window-nya tidak tertutup. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Mona Lisa, Prodi Teknik Informatika, kelas 7T3. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi yang menjelaskan tentang latar belakang dari program kami.
Di sini saya akan menjelaskan tentang pengimplementasian dari program yang kami buat. Nah, di sini kami mengambil sebuah soal yang berkaitan dengan BBM. Soal yang kami buat adalah Mona Lisa membeli 3 liter Pertalite dan 5 liter Pertamax dengan harga Rp111.250. Gloria membeli 2 liter Pertalite dan 1 liter Pertamax dengan harga Rp36.250. Berapakah harga dari 15 liter Pertalite dan 17 Pertamax yang dibeli Albi? Oke. Jika kita masukkan itu ke dalam sebuah program, maka kita akan mendapatkan persamaan yang pertama, yaitu 3X tambah 5Y sama dengan 111.250. Persamaan yang kedua kita dapatkan 2X tambah 1Y sama dengan 36.250. Nah, karena programnya sudah kami buat, jadi mari kita masukkan nilai-nilai yang telah kita dapatkan. Yang pertama masukkan X1. X1 itu yang mana? Yaitu dari persamaan 1, yaitu 3X. Berarti X-nya adalah 3. Untuk Y-nya, Y1 adalah 5. Nah, kita perlebar dulu ya. Ini. Nah, sudah. Terus masukkan hasil dari X1 tambah Y1. Jadi hasilnya itu adalah 111.250. Kita masuk ke persamaan 2. Persamaan 2 yang kita dapatkan di sini adalah 2X tambah 1Y sama dengan 36.250. X2 berarti kita dapatkan 2. Kita masukkan nilainya. Untuk Y2-nya tentu saja kita dapatkan 1. Karena di sini tertulis 1Y. Untuk hasil dari X2 tambah Y2, kita masukkan 36.250. Di sini bisa kita lihat. Seperti yang kita ketahui, sistem persamaan linear dua variabel mempunyai dua metode, yaitu eliminasi dan substitusi. Di sini bisa kita lihat penyelesaiannya. Yang pertama itu eliminasi X untuk mendapat nilai Y. 3X tambah 5Y sama dengan 111.250. Bisa kita lihat di sini. Nah, ini kenapa dikali 2, di atas dikali 2 dan di bawah dikali 3, karena kita perlu menyamakan nilai X agar supaya dapat dieliminasi atau dihilangkan. Sudah kita dapatkan 3 kali 2 sama dengan 6. 3X kali 2, 6X. Di bawah juga 2X kali 3 sama dengan 6X. Nah, selanjutnya mengikuti 5 kali 2, 10. Terus 111.250 kali 2, dapatkan nilai 222.500. Begitu juga dengan yang di bawah, dikalikan dengan 3. Maka hasil Y yang kita dapatkan adalah 100. Kita dapatkan 16.250. Terus kemudian setelah kita eliminasi X, kita akan masuk ke metode substitusi untuk mendapatkan nilai Y. Oke. Kita di sini kelompok kami memilih persamaan yang pertama, yaitu 3X tambah 5Y. Karena kita telah mendapatkan nilai Y, berarti kita masukkan ke dalam persamaan. 3X tambah 5 kali Y-nya 16.250. Sama dengan 111.250, kemudian 3X tambah 5X kali 16.250, hasilnya 81.000. Berapa tuh? Ya, 81.250. Nah, dan akan ditemukan nilai X-nya itu adalah 10.000. Nah, setelah itu kita berlanjut ke mencari nilai Z. Nah, nilai Z tadi kita dapatkan dari soal, yaitu berapakah harga dari 15 liter Pertalite dan 17 liter Pertamax yang dibeli oleh Albi.
Artinya bisa didapatkan X itu adalah 15. Untuk Y-nya berarti kita masukkan 17. Di sini telah kita dapatkan ya. Jadi Z itu sama dengan 15X tambah 17Y. Penyelesaiannya kita hanya perlu memasukkan nilai X yang kita dapati di atas 10.000 dan nilai Y yang kita dapati ini. Masukkan ke persamaan Z. Dan hasilnya kita dapatkan di sini adalah ya 426.250. Bisa kita lihat ya teman-teman, program ini bertujuan untuk mempermudah kita menyelesaikan soal persamaan linear dua variabel. Kita hanya perlu memasukkan nilai X, nilai Y, dan akhirnya kita dengan mudah mendapatkan hasil akhir itu nilai Z. Nah, sekian penjelasan dari saya, dan saya akan membacakan kesimpulan dari program kami. Kesimpulannya yaitu, program ini dibuat untuk mempermudah user atau pengguna dalam menyelesaikan soal tentang sistem persamaan linear dua variabel. Bahasa yang digunakan juga adalah bahasa yang sering dipakai dalam dunia IT, yaitu bahasa Python, sehingga mempermudah user untuk menjalankan program tersebut. Sekian dari kelompok kami. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.